Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Dris Channel. Salam cukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya tips agar kita tidak patah semangat ya, atau agar kita tidak sering kali gulung tikar di jalan ya. Biasanya untuk pemula itu di tengah jalan tuh sering gulung tikar ya. Akhirnya modalnya dibuang, pangkas rambut gak laku, pelanggannya sedikit, buat makan gak cukup, buat kasih nafkah anak istri gak cukup. Akhirnya pada di tengah jalan pangkas rambut akhirnya gulung tikar ya, tapi kasihan sudah terlanjur modal beli alat, beli mesin, beli kursi ya misalnya seperti itu. Dan tapi juga tidak sedikit banyak juga orang-orang yang sukses di pangkas rambut, bahkan ada yang buka barber satu hari itu mencapai 750.000, satu hari mencapai sampai 1 juta, itu juga banyak contohnya. Dan menjadi seorang tukang cukur itu sebenarnya kita harus sabar ya, sabar dalam arti kata kita harus sabar menghadapi di saat waktu sepi dan ramai. Sepi ramai pun kita harus buka gitu loh bro. Makanya saya sarankan untuk mempunyai usaha sampingan seperti saya, walaupun seperti ini masih ngoni sapi, ngarit, garap sawah, hasilnya pangkas rambut di kelompokno, kayak tuku sawah, digarap kayak hari tua. Hal-hal itu harus kamu persiapkan. Jadi buka pangkas gak hanya terus buka pangkas saja. Kalau kamu hanya mengandalkan pangkas rambut saja, ya insya Allah kurang lah bro. Apalagi pangkas rambut kamu hanya 6.000, 8.000 atau 7.000, sedangkan kamu kebutuhan satu hari 700.000 misalnya kamu boros, padahal pemasukan kamu hanya 200.000 misalnya, ya enggak cukup lah bro ya, menurut saya itu. Jadi dulu saya itu siangnya meroyek, malamnya itu mangkas gitu bro. Jadi untuk menunggu pangkas rambut ini kan ramainya kan baru 2 tahun ya bro, 2 tahun 3 tahun itu baru merasakan ramai. Jadi sabar saja, nggak usah terlalu tergesa-gesa, dinikmati prosesnya. Jadi kalau dulu pernah sepi, sekarang pernah ramai. Jadi kalau misalnya nggak punya sampingan ini bro, kamu terpaksa buka pangkas rambut atau tidak, nggak punya pengalaman, pasti orang nggak percaya kalau kamu bisa mangkas. Tapi alhasil pangkasan kamu juga memang jelek gitu ya bro. Jadi saya sarankan untuk yang separuh itu buka pangkas, dan yang separuh itu buka warung kopi. Misalnya bisa es, kopi, terus jajan-jajanan, nanti terus kamu kasih wifi, itu biasanya banyak, itu akan menarik pelanggan. Jadi kalau tidak ya depannya kamu kasih pom ini untuk menambah penghasilan untuk pangkas rambut kamu, agar kamu tidak terlalu patah semangat ya apabila menghadapi sepi. Jadi sepi kamu akhirnya patah semangat. Buka usaha itu mudah bro, yang susah itu adalah mempertahankan usaha bro, seperti itu ya. Kalau bisa, kalau misalnya punya ada modal, depannya dikasih es krim juga, itu juga sangat membantu sekali. Misalnya kamu bisa hair lac juga, itu menambah pemasukan apabila saat sepi kamu menggarap hair lac kan lumayan. Sambil menunggu hair lac, sambil memangkas gitu ya, sambil memangkas menunggu ada yang beli kopi atau es gitu. Misalnya kalau udah keluarga ya disuruh jaga istrinya, misalnya nggak punya, udah belum keluarga masih bujang, disuruh adiknya atau keponakannya untuk nunggu kopinya itu, ngedoli es iku ngono iku bro. Untuk apa, biar agar ini apa, sambil promosi juga. Untuk pemula biasanya 1 bulan 2 bulan itu belum ramai. Tapi kalau kecuali kalau kamu misalnya nikah, buka dan buka pangkas, dan mertua kamu udah mempunyai warung yang sudah ramai, seperti halnya saya ini di depan polsek sebelah sana ini, saya nggak berani grebek karena merasa saingan ya. Padahal sebenarnya nggak boleh merasa saingan, rezeki itu ya atur itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sana itu dia itu yang buka pangkas rambut di depan
depan polsek ini sekitar 200 meter di tempat saya itu baru 2 bulan tapi sudah ramai lumintu, ada yang masuk keluar, entah itu jajal, entah itu satu kali kapok juga nggak tahu. Moga-moga ya dia ngingoni anak bojo, moga-moga juga ramai, banyak pelanggan, cukup untuk kasih anak makan, anak nafkahi anak istrinya gitu ya bro, kita doakan amin. Dan dia buka baru 2 bulan udah ramai. Karena apa? Karena mertuanya itu sudah buka warung bertahun-tahun dan pelanggannya banyak yang ngopi di situ, ramai, orang tua-tua, ada wifi-nya. Jadi walaupun dia sebenarnya pelanggan saya ke sini terus sebenarnya, tapi akhirnya lama-kelamaan dia mencoba pangkas rambut di situ karena dia sungkan setiap hari marungnya di situ, kok nggak pangkas di situ kan gitu bro. Itu kalau memang kamu nempel, artinya nempel tempat dan kamu tempati itu udah terkenal, udah ramai, pokoknya kamu ikut tenar lah, misalnya itu kan mertuanya udah tenar duluan, udah buka warung berpuluh-puluh tahun ya, dan dia menantunya dia buka pangkas rambut di sebelahnya di teras, di emper seperti itu. Dan alhamdulillah belum itu, kalau saya rasa satu hari mungkin ya kalau 10 lebih lah, 20 orang. Dia pun begini ya bang, saya belum bisa buka, dia udah buka. Saya bukanya sekarang jam setengah 8, kadang jam 8, dia jam 6 sudah dibuka. Dengan saya jam 9 antara jam 10 udah tutup, dia sampai jam 11 jam 12 karena dia rumahnya di situ, jadi kapanpun menerima pangkas rambut. Nah yang itu yang jadi yang kesini keceleh, Mas Turis tutup, akhirnya dia ke situ, Mas Turis rame, akhirnya dia ke situ, seperti itu bro. Jadi yang saya katakan itu adalah ada kan yang lain tidak ada, misalnya yang lain tutup dia selalu buka bro, gak bisa dia tutup, dia di dekatnya rumah. Kalau saya buka terus nggak ada tutupnya ya, saya nggak pernah kumpul sama anak istri dong bro, itu penting untuk keluarga. Jadi ya saya sempatkan tutup di jam 12 sampai jam 2 siang. Terkadang kalau setiap pagi kalau udah ada kasan ya saya pulang gitu bro. Kalau udah ada Feby, udah ada Edik yang nunggu di sini, saya ya pulang gitu bro. Jadi solusinya untuk teman-teman agar pangkas rambut kamu tidak tutup atau berhenti di tengah jalan itu ya cari sampingan bro. Sampingannya banyak sih bro, menurut saya bisa kamu pikirkan sendiri ya. Cocoknya kamu di apa, di pom mini kah? Buka pom mini mungkin 11 juta sudah sampai seperti Mas Ali Blora itu. Saya niat mau main ke sana, itu buka pangkas, hasil dari pangkasnya buat beli pom mini, yang jaga itu istrinya, seperti itu bro. Kasarannya seperti itu, saya memberikan contoh seperti itu. Makanya gunanya saya grebek itu apa bro, biar memotivasi teman-teman gitu loh. Makanya kalau nonton jangan di skip, sebenarnya saya itu ingin memotivasi, memberikan inspiratif untuk teman-teman. Terkadang saya grebek malah dikira saya membeda-bedakan atau menutup rezeki orang lain. Enggak bro, enggak ada niat seperti itu bro. Saya enggak niat saingan. Seperti saya grebek di tempat pasar sapi itu sebenarnya saya ingin, ini loh video ini, yang ini enggak bisa mangkas, belum bisa mangkas, ini masih perlu belajar si bapak ini saja satu hari, setengah hari itu dapat 10 kepala sampai 20 kepala, itu 100.000 sampai 200.000, tarifnya 10.000. Itu yang pakasnya kayak gitu aja, biar kamu pede gitu loh. Apalagi kamu yang bisa mangkas bagus, pastinya pede. Dan kamu bener kan, kamu melihat pangkasan saya hasil pangkasan saya jelek, pangkasan Mas Kasan bagus, dan itu membuat kamu pede kan, akhirnya memberanikan buka pangkas rambut. Mas Turis saja pangkasnya jelek tapi bisa datang orang banyak dan ramai seperti itu gitu ya bro. Pemahamannya seperti itu, paham kan tips cara agar tidak putus di tengah jalan buka usaha pangkas rambut. Itu kecil kok bro, buka pangkas itu modalnya kecil. Saya ini loh cuman habis 5 juta renovasi sebagus ini, menurut saya sendiri juga bagus. Nah apalagi kalau kamu bisa nge-YouTube juga untuk buat sampingan ya bro ya. Nge-YouTube ini perlu belajar, meskipun
SD seperti saya lulusan SD, tapi kalau mau belajar ya bisa, orang pergaulannya juga ini belajar kan, apa mau belajar gitu loh bro. Dan belinya mesin jangan mahal-mahal, Keme 2.600 saja udah cukup untuk pemula, itu sudah hampir sama dengan Magic Clip cordless ya yang seharga 1.400.000 itu bro, Keme. Oke ya bro, tipsnya seperti itu bro, cari sampingan. Pokoknya yang buka pemula itu biar gak gulung tikar di waktu pertengahan perjalanan, itu buka sampingannya bisa warung kopi, bisa es krim, bisa bensin, total bensin, pom ini, dan atau apa yang lain misalnya yang kamu terpikirkan. Yang saya terpikirkan hanya itu, kebanyakan warung ya, pasti seperti rame lah untuk warung seperti yang di situ ya. Oke bro, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain ya kan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam syukur sedunia.